Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini tutorial saya tentang bagaimana melakukan simulasi adsorpsi ya. Tadinya saya ingin simulasi adsorpsi metan dengan di atas katalis besi tembaga gitu, tapi saya coba running terlalu lama gitu ya, karena itu saya pikir saya mencoba untuk yang lain yang lebih cepat. Oke, seperti biasa sebelum saya melakukan sebuah simulasi untuk tutorial teman-teman, saya pasti dulu itu sudah berjalan. Oke, pertama yang perlu teman-teman pahamin adalah ini hanyalah example. Oke, banyak sekali studinya yang bisa apa saja didapat dari sebuah peristiwa adsorpsi. Oke, jadi teman-teman jangan menganggap bahwa ini sudah pasti, tidak. Teman-teman tapi bisa mengembangkannya dari apa yang saya berikan di sini. Oke, jadi simulasi yang saya jelaskan di sini itu adalah tentang adsorpsi besi, adsorpsi oksigen itu pada sebuah logam besi. Oke, saya pakai pada suhu 300 ya. Nah, jadi gitu. Oke. 300 Kelvin maksud saya. Itu artinya sekitar 27 derajat Celcius. Logikanya kalau besi di ruang udara terbuka tanpa dia tersentuh dengan air gitu, dia tetap besi. Untuk peristiwa oksidasinya akan cukup lama. Logikanya seperti itu. Jadi dia akan tetap besi. Lain kalau kita reaksikan dengan air. Tapi saya beri contoh seperti ini supaya teman-teman tuh nanti punya gambaran dasarnya dan bisa mengembangkannya gitu ya. Oke. Oke, sekarang saya siapkan dulu penjelasan konsep dasarnya dulu ya. Oke, saya lanjutin. Jadi misalkan begini, misalkan ada sebuah besi ya, oke. Saya gambarkan dulu di sini ada atom-atom besi, oke. Gitu ya, gambar saya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi teman-teman yang penting sudah bisa dapat gambarannya gitu. Ini ada atom besi, oke. Ini saya tulis, teks. Saya tulis di sini besi atau iron. Oke. Atom besi atau iron atoms. Oke. Nah, ini saya taruh di sini aja ya. Saya taruh di sini aja. Oke. Nah ini atom-atom besi ini kemudian datanglah molekul oksigen, oke? Jadi saya ambil di sini datang molekul oksigen. Itu ini saya tulis di sini molekul oksigen, oke? Atau oksigen molekul, oke? Nah, jadi molekul oksigen ini kemudian dia akan bergerak bebas, oke? Ini jadinya environment, saya tulis dulu lingkungan. Ini lingkungan itu pada 300 Kelvin ya. Oke. Nah, jadi pada suhu 300 Kelvin itu, nah sekarang dia akan bergerak bebas atom molekulnya, oke? Jadi gitu. Molekul, bukan atom molekul oksigennya dia bergerak bebas. Saya kasih warnanya. Jadi dia bergerak bebas, molekulnya oksigennya bergerak bebas, itu bergerak bebas gitu, atau juga dia bergerak ke sini, lalu kemudian dia bisa pantul kembali gitu ya, seperti itu. Nah, bisa juga dia kemudian dia masuk ke sini, gitu, lalu kemudian dia berikatan di sini, oke? Nah, dia berikatan di sini.
Nah, jadi dia berikatan di sini. Misalkan seperti itu. Kita tidak tahu, kita perlu tahu. Jadi kita perlu tahu apakah, nah, sorry, ini saya besarkan. Apakah terjadi adsorpsi, gitu ya, atau adsorption happen? Nah, itu jadi pertanyaan. Oke, jadi kita perlu tahu bagaimana itu prosesnya. Itu artinya ya, kita perlu bahas itu biar lebih detail lagi bagaimana peristiwa-peristiwanya. Yang di sini ya. Nah, ini jadi pertanyaan di sini. Oke. Nah, untuk tujuan itu, ya kan? Untuk tujuan itu kita melakukan simulasinya ya. Jadi banyak nanti data yang teman bisa mau ambil apa gitu ya kan. Itu terserah sama teman-teman gitu. Tapi saya inginnya yang sederhana dulu biar teman-teman bisa memahaminya dengan detail. Oke. Ini adalah temperatur target. Ini adalah target temperatur. Oke. Nah, ini targetnya. Nah, sekarang kita perlu melakukan simulasinya. Oke, perlu melakukan simulasinya. Saya tidak membahasnya untuk yang skala nano ya gitu. Saya tidak membahasnya untuk itu, tapi gambaran umumnya sama gitu ya. Jadi saya buat dulu seperti ini. Saya buat dulu bagaimana caranya itu. Oke, jadi saya buat seperti ini. Nah, di sini ada lapisan yang di sini nanti ini oke. Nah, ini nanti daerahnya itu adalah lapisan dari fix, oke. Jadi ini lapisan dari fix. Tetap, lapisan tetap. Lapisan tetap gitu. Jadi dia di sini freeze layer, oke. Jadi dia di sini freeze layer. Ini untuk yang bagian yang ini ya. Oke. Nah, jadi ini tidak akan bergerak. Oke, ini merepresentasikan bug. Oke, jadi teman-teman kalau dia di fix gitu ya, di bawahnya di fix itu dia merepresentasikan bug sebenarnya. Jadi ini saya tulis di sini. Ini merepresentasikan bug. Oke. Jadi di sini bug representation. Oke, jadi itu maksudnya, tujuannya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada lapisan berikutnya, yaitu lapisan yang suhunya yang untuk besinya juga 300, oke. Jadi ini saya bikin di sini. Jadi suhu saya 300 saya targetnya ya. Oke. Nah, ini bat. Ini daerah bat, oke. Ini untuk temperatur target temperatur. Bat pada target temperatur. Oke. Nah, lalu kemudian di sini untuk yang wilayah thermal. Oke, ini yang wilayah thermal. Yes. Ini wilayah thermal. Ini saya cek dulu. Jangan-jangan saya belum saya rekam lagi. Oke, saya udah rekam ya. Oke, ini saya lanjut. Lalu di sini saya tulis di sini wilayah thermal. Oke, ini
wilayah thermalnya. Nah, di sini daerah yang vakum ya, vakum itu, tapi di sini ada molekul oksigennya ya. Oke, jadi di sini ada molekul oksigennya. Oke, saya buat dulu molekul oksigennya. Itu tadi warna kuning, dalamnya warna merah ya, kalau saya nggak salah, warna merah. Nah, bentar. Bentar ya, saya gambar pelan-pelan karena ini saya malas ngedit video, jadi saya langsungin aja gitu. Jadi teman-teman kalau umpamanya ngeliat video saya gitu ya, saya tipe orang yang malas ngedit video gitu, saya apa adanya aja gitu. Kalau bermanfaat ya silahkan gitu, diambil, enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya nggak harus gini harus gitu, enggak gitu, saya biasa aja, yang penting bermanfaat gitu aja, selesai. Oke, ini molekul oksigen. Oke, ini yang molekul, bisa tulis aja gini, oksigen. Oke, gitu ya. Ini daerah sini. Nah, ini daerah yang ini itu, ini dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ya, itu adalah untuk yang iron ya, untuk yang besi gitu. Jadi ini wilayah besi atau iron itu ya. Nah, jadi itu ini merepresentasikan bulk. Nih nanti untuk temperatur targetnya yang mau kita atur 300 gitu ya, ini thermalnya. Ini sebenarnya nanti di awal, waktu di awal kita harus melakukan apa itu namanya, equilibrium dulu ya. Tapi sebelum equilibrium, seperti biasa kita harus melakukan apa itu namanya, minimisasi. Oke, jadi minimisasi dulu baru kemudian equilibrium. Pada temperatur 300 biasanya saya mulai, baru kemudian dari 300 itu saya mau kasusnya mau yang berapa suhu ya, temperaturnya mau yang berapa gitu. Kalau mau 1000 silahkan gitu, tapi saya saat ini untuk mempercepat pembahasan saya ambil yang 300 Kelvin. Jadi saya nggak perlu lagi naikin lagi atau kurangin lagi gitu ya. Nah, atomnya ini, molekulnya dari oksigen ini itu diletakkan secara random. Oke, secara random. Nah, kemudian untuk yang besi gitu ya, saya nanti jelaskan semua bagaimana strukturnya gitu ya, biar lengkap, biar jelas apa yang kita bahas. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman. Saya rasa sudah paham ya, gini, ini bagaimana caranya mentranslate-nya gitu. Ini simulasinya seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini ya. Jadi ini yang mau kita bahas gitu ya. Ini adalah yang simulasi gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Saya sudah siapkan beberapa poin pokok ya gitu. Saya juga sudah tes gitu. Jadi saya nggak perlu bahas lebih jauh lagi gitu. Saya langsungin aja tuh poin. Jadi pertama kita harus pastiin dulu bahwa dia sudah mengalami equilibrium ya. Jadi saya buat dulu di awalnya seperti ini. Saya nggak pakai film atau apa gitu supaya kelihatan keren, nggak. Yang penting teman-teman bisa paham pakai text editor kan lebih enak dilihat gitu ya. Jadi saya pikir untuk apa pakai film, buat gaya-gayaan kalau umpamanya maksud yang disampaikan tuh jadi ribet gitu di teman-teman gitu ya. Jadi itu tujuannya saya gitu ya. Jadi jangan lihat editannya, jangan lihat saya pakai apa namanya GUI graphic user interface untuk editornya apa, nggak usah gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham, jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri daya riset teman-teman sendiri. Oke, ini saya ambil. Nah, ini saya jelaskan, saya sudah buat gitu ya.
Ini saya sudah buat. Jadi ini adalah satuannya. Satuannya itu adalah metal gitu ya. Teman-teman, saya pakainya di sini adalah lumps, oke? Jadi saya pakai di sini lumps. Biar teman-teman bisa jelas apa yang saya pakai di sini ya. Lumps itu full documentation. Itu sebabnya saya pilih lumps. Jadi saya pakainya lumps. Ya, gitu. Jadi ini atom stylenya atomic gitu ya. Lalu kemudian untuk besi itu BCC, saya pakai latisnya, strukturnya BCC dengan latis konstannya itu 2,8886 angstrom. Teman-teman baca dulu dokumentasi dari potensialnya. Jadi ini saya ambil berdasarkan dari studi potensialnya ya. Jadi ini potensialnya di sini. Itu pakai Fe, ZBl, Terasoft gitu ya. Ini biar teman-teman bisa tahu. Biasanya kalau LAMS itu memberitahu referensinya ya. Jadi saya lihat dulu. Jadi di sini projects LAMS potensial gitu Fe O Airsoft.zpl gitu ya. Saya lihat dulu. Nah, ini teman-teman baca dulu dokumentasinya gitu. Ini kalau saya nggak salah ini saya ambil di NIST Potential website ya. Jadi teman-teman bisa ambil dari situ. Oke. Gitu ya. Nah, jadi lihat dulu di situ baru kemudian teman-teman baca dia berapa sih lattice konstannya untuk besi kalau pakai potensial ini gitu ya. Kalau umpamanya nggak diberitahu di sana, ya teman-teman bisa melakukan proses minimisasi dulu khusus untuk besi pakai potensial ini. Jadi teman-teman bakal dapat. Oke, saya lanjut. Nah, lalu kemudian ini saya bikin dia region block yaitu 0808017. Jadi begini ini caranya. Saya buat yang baru ya. Saya buat yang baru aja biar enak. Jadi saya buat begini. Saya kecilin aja. Gitu ya. Nah, ini saya buat dulu di sini. Itu. Nah, lalu ini saya bikin garis putus aja ya biar teman-teman bisa tahu maksud saya. Gambar saya nggak bagus, yang penting teman-teman udah paham. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tadi 08080 ini dalam satuan lattice konstan ya. Oke. Jadi kalau dia di sini 8 berarti saya kaliin dengan 2,88 gitu ya. Jadi itu sekitar 16, berapa ya? Nanti kita hitung. Jadi ini 8. Ini maksudnya 8 di sini. Ini 8 itu ininya 8 juga 8 dan ini 17. Guys, salah 17. Jadi di sini 8 di sini artinya 8 ini sama dengan 8 dikali dengan 2,88. Berapa tadi? Itu 88864. 88864. Sedangkan yang 17 itu sama aja dengan 17 dikali dengan 2,8864. Oke, ini angstrom. Juga sama angstrom. Gitu, oke? Jadi itu maksudnya ya. Lalu kemudian boundary-nya itu saya pilih P, PF. Jadi yang di atas itu dia tidak boundary, yang ke atas gitu. Ini X, Y, Z, ini saya tulis di sini.
saya tulis ini Z ya, ini yang Z itu. Nah, ini fix, ini F itu berarti fix gitu, ya, itu maksudnya. Oke, nah saya lanjut. Lalu saya buat create two box ya, di sini create two, oke, two, di sini box 2, create box 2 gitu ya. Berarti ini sama artinya dengan mengizinkan dua atom type gitu ya. Jadi two types allowed for atom. Oke, jadi gitu ya. Jadi cuma 2 yang saya izinkan. Oke. Nah, lalu kemudian di sini ada wilayah ferrum, ini lalu wilayah stay, wilayah bath gitu ya, wilayah thermal dan wilayah free. Oke, jadi ini yang saya maksud ferrum itu yang ini. Ini ferrum. Oke, ini saya tulis ferrum. Mana dia? Ferrum zone. Oke, ini ferrum zone. Mana dia? Kenapa tidak muncul? Ini aja, saya tulis di sini aja ya. Ini ferrum zone. Oh iya, sini aja. Oke, nah ini ferrum zone dari atas sampai bawah ya. Lalu saya punya dia di sini adalah stay, ini stay di sini, ini stay, ini stay, oke, stay zone. Lalu dia bath, ini bath, dan jadi thermal, ini thermal, dan yang berikutnya free, ini wilayah free, ini free zone. Oke. Dah. Lalu selanjutnya saya buat di sini create first atom dulu. Mula-mula Oke, jadi mula-mula adalah besi. Nah, ini adalah ini massa atomik untuk besi. Atomic mass for iron. Oke. Ini juga artinya tanda 1 itu ya. Jadi 1 itu artinya besi di sini ya. Oke. Nah, di sini massa atomik untuk oksigen. Saya lupa bahasa Inggris. Atomic mass for oxygen. Gitu aja ya, biar gampang. Oke. Nah, di sini di wilayah tadi saya udah bilang di wilayah free itu oksigen. Oke. Saya letakkan di wilayah free-nya di sini ya. Jadi ini adalah molekulnya ya. Molekul dari oksigen. Oke, ini saya beri nama molekulnya itu adalah oksigen. Teman-teman lihat komen molekul dari LAMS ya. Ini saya taruhnya di folder input dan di dalamnya adalah molekul 5. Gampang kok bikinnya ya. Gampang. Oke, saya tunjukin sama teman-teman cara bikinnya.
Ini saya bingung kenapa ada dua ini ya. Oh, oke, saya bikin aja. Saya tunjukkan aja di sini input tadi molekul dimer ya. Nah, ini saya tampilkan. Nah, ini. Jadi molekul dimer itu hampir mirip kayak LAMS data. Oke, LAMS untuk data input. Kalau teman-teman memperhatikan tutorial saya yang sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman benar-benar direkomendasikan oleh saya, oke, melihat video saya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini ada dua atom karena molekul oksigen itu terdiri atas dua atom gitu ya. Ada dua atom itu. Atom yang pertama itu posisinya di 0000 saya misalkan, dan atom yang kedua di posisinya 1,208 angstrom ya kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, misalkan seperti itu, oke. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman ganti inputnya berdasarkan referensi data gitu. Oke, jadi saya cuma memberi contoh aja. Lalu atom tipe yang pertama, nah jadi gini, teman-teman harus ngerti bahwa di sini saya tulisnya adalah create atoms one. Oke, jadi ini saya buat create atoms itu gak hanya untuk membuat atom aja, tapi juga molekul. Oke, jadi di sini saya buat molekul satu. Nah, satu di sini bukan oksigen. Oke, jadi satu di sini bukan oksigen, bukan besi, oke, tetapi adalah offset, ya, offset untuk oksigen, oke. Jadi ini saya tulis di sini nih biar teman-teman belajarnya enak ya. Itu one in here is not iron atoms, okay, but it is an offset for oxygen, okay. Jadi kalau misalkan begini, tadi saya punya nomor atomnya 2, okay. Di sini saya tulisnya 1, ya. Maka di sini sebenarnya satu di sini, ini satu yang di sini, satu di sini itu artinya adalah 2, gitu ya. Jadi startnya dari situ, ya. Jadi start offsetnya kalau dia 1, berarti saya mulainya dia di sini jadinya, walaupun di sini saya tulis 1, jadinya 2. Jadi kalau saya tulis di sini 2, maka di sini jadinya di sininya tulisnya nggak lagi gitu, jadinya 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini efeknya jadinya berbahaya karena saya punyanya di sini create 2 atoms gitu. Tidak ada 3 atom type, hanya 2 atom gitu. Jadi teman-teman juga harus perhatiin juga dengan detail, oke? Nah, begitu itu caranya. Nah, lalu setelah itu saya letakkan secara random, oke? Jadi saya buat 25 molekul atom. Jadi ini saya buat ada 25 molekul atom. Jadi ada 25 molekul atom, si molekul oksigen. Oke, jadi 25 oksigen molekul. Oke, gitu ya. Nah, jadi saya buat secara random gitu. Lalu kalau teman-teman mau pakai single, ya 1 juga bisa, ini saya tulis ganti 1, atau posisinya nggak random ya saya pakai yang ini ya komennya ya, tapi terserah teman-teman, saya hanya nunjukin ini aja dulu ya. Teman-teman bisa melakukan riset sendirinya di sini ya. Lalu kemudian saya buat grupnya dulu. Jadi ini grup untuk stay. Jadi di sini grupnya tadi mana, ini grup stay, oke. Lalu saya buat di sini grup thermal, ini grup bath, oke, ini grup bath ya, di sini grup bath ya. Lalu kemudian grup thermal, ini juga grup thermal gitu. Nah, di sini ada grup O2 ya. Ini grup O2. Jadi ini grup O2 juga, oke. Ini grup O2. Saya tulis O2.
Oh, salah. Ini O2. Oke. Jadi O2 di sini ya, saya maksudkan di situ ya, oke. Nah, itu grup O2. Nah, potensial yang saya pakai tadi Tersop ZBl gitu ya, karena dia ada Fe dan oksigen juga. Oke. Lalu kemudian saya pakai termonya itu setiap 100 kali, oke. Jadi ini saya tulis di sini. Mengumpulkan data setiap 100 iterasi. Oke. Collect the data every 1000 iteration. Oke. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, di sini jadi masalahnya perbedaannya di sini, oke? Ini tergantung dari studi yang diinginkan. Ya. Jadi ini hanya contoh. Depend on study, ya. Jadi ini tergantung. Lalu kemudian saya pakai DAM-nya, saya pakai Atom MPIO gitu, karena saya juga generate ini dengan MPIO, jadi cepat hasil outputnya. Dan saya log, itu saya taruh lognya semuanya itu di output, di directory output, dan directory output juga untuk yang log, yang lamps-nya juga saya taruh sama. Oke. Lalu saya stay dulu, oke. Jadi tujuan saya di sini memastikan atom besi pada zona stay tetap diam. Oke. Jadi di sini make sure the atoms in stay zone are freeze. Oke. Are freeze. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini proses minimisasi ya. Minimisasi di sini atom besi akan tetap diam. Gitu. Oke. Minimization process. Ini atom besi zona stay akan tetap diam. Ya. Lalu kemudian yang equilibrium, nah ini selesai, baru setelah selesai saya masukkan ke proses equilibrium, gitu ya. Jadi ini equilibrium. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan dulu outputnya masing-masing, oke? Jadi saya tunjukkan dulu. Ini tadi yang mana tadi, ini molekul dimer ya. Ini saya sudah nggak perlu lagi tunjukkan. Ini saya pindahkan dulu. Projects, lamps, public, Ovito, bin, Ovito. Oke, ini saya ambil, saya buka. Nah, ini sudah saya tunjukkan. Saya sudah running ya. Jadi teman-teman sudah saya cek ini hasilnya dulu. Nah, ini proses minimisasinya, oke? Ini proses minimisasinya. Nah, ini hasil minimisasinya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya gitu. Dah, ini sudah mengalami proses minimisasi, oke? Ini sudah random ya. Nah, itu hasil proses minimisasi. Oke, setelah proses minimisasi gitu, teman-teman selanjutnya mana tadi, kita lanjutkan ke equilibrium ya. Equilibrium di sini saya unfix dulu yang pertama nih, fix style yang pertama saya unfix dulu, terus saya undamp gini, ini undamp yang pertama, lalu reset time step, jadi saya reset dulu, jadi nanti saya hitungi dari 0. Lalu kemudian saya equilibrium dulu pada suhu 300 Kelvin gitu ya. Lalu kemudian, nah ini semuanya, nah
penggunaan dari fixed style itu ada macam-macam ya. Ada entity gitu, tapi saya lebih senang pakai NVA. Lalu saya join dengan termostat. Di sini saya pakai termostatnya adalah Berensen, oke? Nah, seperti biasa, yang bagian yang stay saya biarkan dia diam, gitu ya. Lalu yang O2 di sini NVA, karena di sininya all semuanya, maka artinya ini artinya semua atom disetimbangkan pada suhu 300 Kelvin. All atoms equilibrate at 300 Kelvin gitu ya. Nah, karena dia fix, ini fix, bagian sini fix, oke? Atom itu bisa keluar ya. Jadi atom itu bisa keluar. Jadi gini. Yang ini dia bisa keluar ke sini. Ya, bisa keluar ke sini. Oke. Jadi karena dia bisa keluar ke sini gitu ya, ini akan menimbulkan error pada lamps. Jadi ini error gitu ya. Nah, jadi supaya dia nggak error, maka saya buat dia di sini fix at G gitu. Ada dua cara ya, ada dua cara gitu. Tapi saya pakai yang ini, cara yang satunya lagi itu saya batalkan apa namanya, informasi error dari lampsnya ya. Oke. Jadi ini to make sure, untuk memastikan atom tetap di dalam simulasi dan menghindari pesan error lamps. Oke, jadi ini saya just to make sure atoms still in the simulation box and prevent error lamps message gitu ya. Jadi itu tujuannya. Nah, lalu kemudian saya running. Sekarang saya ambil setiap 100 kali iterasi ya. Nah, ini yang equilibriumnya, saya ambil equilibriumnya, lalu saya lock. Gitu ya. Ini saya lock. Nah, untuk mengetahui locknya, jadi teman-teman lihat juga video tutorial saya bagaimana untuk equilibrium gitu ya. Jadi saya lock dulu. Ini tadi mana? Ini saya sudah buat ya yang locknya. Nah, oke. Jadi saya pakai GNU pot, saya tunjukkan sama teman-teman dulu. Jadi nanti itu apa ini? FEO equi.log. Oke. Ini saya bikin fe.equi.log nama filenya. Lalu saya lihat di sini, saya hitung yang suhunya itu berapa aja. Saya lihat di sini mana ya, thermal. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 dengan 2. Saya ambil dulu 1 dengan 2. Saya tunjukkan 1, 2, 3. Sorry, 1 dengan 3. 1 dengan 3 ini untuk yang pressure. Jadi saya harus pastikan juga pressure, energi, dan suhunya itu sudah equilibrium ya. Jadi saya lihat di sini. Nah, ini yang pressure-nya, oke. Lalu saya
lihat ini yang energinya. Jadi dia belum equilibrium ya, dia masih terus naik. Lalu saya lihat di sini yang suhunya, temperaturnya. Dia juga belum equilibrium. Jadi sampai 1 juta iterasi dia belum tercapai equilibrium. Gitu, sampai 1 juta iterasi. Nah, untuk itu, tujuan itu saya melanjutkan kembali gitu ya. Saya melanjutkan kembali gitu sampai ada 5 kali ya. Jadi saya bikin. Jadi ada 5 juta iterasi. Nah, ini saya tunjukkan sama teman-teman kodenya yang untuk gedit FEO5 ya. Oke. Jadi sampai 1 juta 5 juta iterasi. Nah, ini saya mulai ini dari yang 4 juta yang sebelumnya, saya lanjutkan gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi tidak ada perubahan apa-apa, biasa aja sebenarnya gitu. Nah, setelah saya tercapai equilibrium baru saya buat. Oke. Nah, ini setelah 5 juta iterasi. Oke, saya tunjukin sama teman-teman hasil outputnya ya, biar memastikan. Jadi apa aja nih nama filenya ya, saya lupa. Yang 3 terus PFE O, lalu kemudian log 2 S, log U 1 dan 3 ya. Ini saya tunjukkan untuk yang dari sampai 2 berarti 2 juta iterasi ya. Untuk yang tekanan copy lagi. Oke, nah ini tekanannya ya. Ini sudah 2 juta iterasi saya tunjukkan. Lalu saya coba yang energinya. Nah, ini juga energinya masih belum stabil sampai 2 juta iterasi. Lalu lihat yang suhunya juga belum stabil sampai dengan 2 juta iterasi. Oke, lalu saya coba sampai ke 3 juta iterasi gitu ya. Saya coba ke 3 juta iterasi. Itu 3 juta iterasi. Kemudian ke 4 juta iterasi dan sampai ke 5 juta iterasi itu juga belum baru mulai tercapai equilibrium gitu ya. Teman-teman boleh meningkatkannya lagi gitu ya. Karena saya untuk mempercepat pembahasannya jadi saya pakainya sampai 5 juta iterasi, tapi sudah tercapai. Gitu ya. Cuman kalau saya biasanya saya tambahkan, kalau untuk preset beneran saya nggak mau ngasal-ngasal gini gitu ya. Saya langsungin pasti. Gitu. Tadi mana tadi ya? Input select error. Saya salah di mana? No battery, please charge. Sebentar, baterainya udah mau habis. Tunggu sebentar ya, saya pasang dulu baterainya. Oke. Baterai dari mic-nya. Mic-nya soal apa? Speakernya ya. Ini saya taruh di sini, ini saya pasang. Oke. Saya males ngetiknya lagi, saya mah Veran aja orangnya ya. Gitu. Nah, ini sampai 5 juta iterasi. Nah, ini tekanan. Oke, ini tekanan. Lalu saya bikin di sini yang energi. Nah, dia energinya sudah tercapai ya, sudah tercapai di 5 juta iterasi. Oke, biasanya saya tambahkan ini sampai 6 atau 7 ya, sampai 6 atau 7 juta iterasi kalau kayak gini gitu ya. Kalau kayak gini saya masih belum mau biasanya. Saya jadi full benar-benar gitu. Nah, lalu yang suhunya juga sudah tercapai equilibrium.
Nah, ini suhunya sudah tercapai equilibrium. Nah, karena saya sudah tercapai equilibrium, berarti sekarang saya sudah siap untuk mempelajari peristiwa dari adsorpsinya, apakah terjadi gitu. Tapi kan tadi saya sudah bilang, sangat penting buat teman-teman untuk memahaminya dulu konsep alamnya. Jangan berpikir rumus gitu ya. Jangan berpikir simulasinya harus pakai ini. Apa konsep di alamnya dulu gitu. Punten nun sewu teman-teman, bukan berarti saya lebih ngerti. Saya yakin teman-teman, di antara teman-teman ada yang lebih paham dari saya gitu. Bahkan saya yakin teman-teman lebih jago dari saya gitu. Tapi saya di sini adalah untuk sharing dengan teman-teman yang butuh sekali permulaan yang baik. Dan saya berusaha untuk itu. Semoga aja bermanfaat dan bisa tersampaikan gitu. Oke. Nah, setelah tercapainya 5 juta iterasi gitu, baru kemudian saya lanjutkan simulasinya. Gimana ya? Kenapa saya tutup gitu ya? Luar biasa, luar biasa. Saya tutup coba. Saya lanjutkan ke yang adsorpsi ya. Jadi ke edit adsorpsi. Nah, ini peristiwa adsorpsi sekarang. Oke, sekarang peristiwa adsorpsi. Nah, di sini sekarang Berensen. Jadi termostat hanya untuk wilayah stay dan bath gitu ya. Semua atom di luar grup stay dan bath akan menyesuaikan perilakunya berdasarkan ketika berinteraksi dengan bat. Oke? Jadi seperti itu ya. Nah, jadi setelah dia berinteraksi gitu, baru dia kemudian kita bisa tahu prosesnya itu gimana gitu. Kalau di equilibrium sama peristiwa adsorpsi itu dua hal berbeda gitu. Ya, oke. Jadi setelah itu teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik. Oke, sekarang saya tunjukkan peristiwa hasilnya. Jadi outputnya ya, bagaimana output simulasinya pada yang adsorpsi gitu. Jadi saya buka yang adsorpsi mana adsorpsi. Nah, ini dia. Oke, ini saya tunjukkan peristiwa adsorpsinya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ada usaha untuk berikatan oksigen sama besi ini di sini gitu. Di sini saya pause. Nah, ini oke, ini saya perbesar. Ini atomnya di sini berusaha untuk berikatan gitu ya. Berikatan. Tapi dia kemudian lepas kembali gitu. Dia lepas kembali. Ya, jadi ini ada berusaha untuk ikatan, dia lepas kembali. Itu kalau kita lihat memang besi di alam pada suhu 27 derajat Celcius nggak diapa-apain, oke? Tidak dikasih air, tidak dipanasin, tidak apa gitu ya. Ya tetap besi, sukar untuk berkarat. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita lihat di wilayah dari adsorpsinya itu sendiri. Oke. Saya lihat dulu outputnya apa aja di sini yang saya ambil. Press total 1 2 3 1 2 3 4. Oke. 1 dengan 3 saya plot. Mana tadi? Saya nggak bisa dapetin ini harusnya yang ini.
Kalau teman-teman lihat di sini, oke, di wilayah ini terjadi peristiwa ikatan, oke, ya, peristiwa ikatan. Tapi kemudian dia lepas lagi, ya. Jadi ini ada peristiwa ikatan, kemudian lepas lagi. Ini saya jelasin aja. Oke, ini saya buka. Ini tadi saya ambil di Nah, oke, ini saya jelasin sama teman-teman ini gimana sebenarnya. Oke. Nah, di sini peristiwa bonding proses. Ikatan. Oke. Tapi di sini terjadi peristiwa gitu ya. Jadi ini sebelum, sebelum, ini setelahnya ya. Usaha di awal dan ini setelahnya. Nah, begitu. Oke, teman-teman ya. Jadi itu maksudnya. Dan teman-teman silakan gali sendiri. Saya rasa teman-teman sudah tahu dan lebih detail lagi gitu ya, bisa didapatkan analisanya yang lebih baik dari ini. Saya hanya menjelaskan bagaimana peristiwa adsorpsinya seperti itu. Oke, nah ini kalau teman-teman perhatiin dari sini tuh sampai 400.000 ya, 400.000 iterasi. Jadi 400.000 iterasi dia mulai usaha mengikat oksigen, besinya berusaha untuk mengikat oksigen gitu, sampai dengan 400.000 gitu ya. Ini sampai di sini. Lalu tapi setelah itu dia tidak lagi terbentuk itu ya, jadi dia bergerak bebas lagi. Oke, nah, jadi gitu. Nah, itu caranya maksudnya ya. Oke, saya rasa itu demikian dari saya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.